Bible.com, Matius berapa ini? 27? Ya. Mulai dari jam 2, ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi jam 12 sampai jam 3, kegelapan. Semuanya gelap, guys. Wow, lumayan lama ya. Kalau gelap, bagaimana cara melihat? Saya baca lagi. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 12, 13, 14, 15. Oh, lumayan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Oh, di sini Yesus bertanya kepada Tuhannya. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkanku? Sepertinya dia tidak percaya apa yang terjadi dengan dirinya. Ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lah, ia memanggil Elia." Oh, ia memanggil Elia. Dia memanggil Tuhannya. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur azam, lalu mencucupkannya pada sebuah bulu dan memberi Yesus minum. Sebuah bulu? Bulu apa? Bulu ayam? Bulu bebek? I don't know. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang." Elia, Tuhan ini. Elia datang untuk menyelamatkan dia. Sorry. Biasanya saya membaca yang dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Oke, kembali lagi ke ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Oke. Jadi, di sini sebelum Yesus mati, ya, di dalam kisahnya Matius, sebelum Yesus mati, ucapan terakhir Yesus adalah, "Elah, elah, lama sabachthani." Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan kemudian mati. Oke. Ayat dan 15. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Wow, gempa bumi guys ya. Dan bukit-bukit batu terbelah. Oh, jatuh semua batu-batu dari gunung. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Orang mati meninggal? Banyak guys. Ulangi. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi ini orang mati ya. Mati, bangkit, keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wow, orang mati ini keluar dari kuburan, karena terbelah, kemudian berjalan ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini berita yang lebih hebat ini. Maksudku, seandainya ada surat kabar waktu itu, ini akan menjadi berita nomor 1 di dunia. Karena bayangkan guys, orang kudus, ayat 53, kembali ke ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kenapa kisah ini cuma ada di Matius? Seharusnya kisah ini menjadi kisah nomor 1. Kalau mau nomor 2 dibanding ke kehidupan Yesus. Yesus nomor 1 karena dia hidup kembali. Tapi ini lebih parah, ini lebih bagus ini guys. Ini lebih hebat dibanding Yesus. Yesus kan cuma mati berapa? 2 hari.
Sedangkan mereka ini sudah mati menurutku sudah lama. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota. Kembali ke ayat 52. Dan kubur-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wow. Jadi orang yang mati sebelum Yesus bangkit kembali, berjalan bertemu dengan banyak orang di kota. Seharusnya ini ada di dalam kisah John, Peter, siapa itu Peter? Petrus, siapa lagi itu? Markus, Lukas. Karena ini berita besar ini. Ini seharusnya berita ini jangankan di dalam Injil, seharusnya ada di dalam buku sejarahnya Romawi. Karena bayangkan guys, orang yang telah mati sebelum Yesus bangkit kembali. Bayangkan itu. Mengapa kisah ini hanya ada di Matius? Apakah cuma Matius yang melihatnya? Tapi ayat ke-53, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Seharusnya ini banyak ceritanya guys, panjang ceritanya. Maksud saya begini, nenek saya pernah ceritakan mengenai buaya itu di sungai yang ada berapa itu bertelur. Itu cerita saya ceritakan kepada anak saya karena memang ceritanya bagus. Dan ini seharusnya begitu. Kenapa cuma Matius guys? Ada apa ini dengan Matius? Ingin membuat kisahnya lebih dramatis, ingin membuat kisahnya lebih hidup, lebih hebat. Tapi tanpa sengaja dia menomorduakan Yesus guys. Menomorduakan Yesus. Karena Yesus cuma mati 2 hari. Tapi di sini orang yang telah mati sebelum Yesus bangkit. Bangkit guys. Dari kubur. Dari kuburan mereka keluar guys. Wow. Mungkin Kristen bisa menjelaskan mengapa kisah orang mati ini sebelum Yesus keluar dari kubur, berjalan ke kota, bertemu dengan banyak-banyak orang, tapi kisahnya hanya ada di Matius. Apakah Lukas tidak ada di hari itu? Dan kemana perginya? Dan kemana perginya orang-orang ini setelah ayat ini? Ayat ini stop. Ini masalahnya dengan beberapa ayat yang dalam Injil menurutku. Mereka itu bercerita kemudian stop, selesai. Sama dengan tadi kita kembali ke ayat yang mana? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Di situ kan kata terakhirnya Yesus di situ. Ela lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan stop. Itu adalah kata terakhir Yesus di dalam Matius. Wow guys. Tapi kita harus pertanyakan mengenai orang-orang yang meninggal ini kemudian bangkit kembali dan berjalan bertemu banyak orang. Kenapa cuma ada di Matius? Apakah Markus, Peter, Luke, Mark, dan lain-lain sebagainya, orang-orang kampung dan penulis-penulis sejarah di zaman kerajaan Romawi tidak melihat kejadian ini? Atau apakah Matius hanya merekayasa cerita ini? Tolong jelaskan. Shalom.